Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Fatur Rahman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua Panitia PHBI Masjid Al-Fatur Rahman yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab pandangan Rasulullah SAW kepada kita semua, dan kelak di yaumul mahsyar beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Qari kita Ustaz Lestari yang tadi sudah membacakan atau membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kawan-kawan hadra yang sudah membacakan Maulid ya Ulami yang tadi sudah sama-sama kita akhiri dengan Mahadul Qiyam, insyaallah nanti akan kita tutup dengan doa Maulid. Mudah-mudahan semakin bertambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Imam Masjid Al-Fatur Rahman Ustaz Azharuddin Al-Habis yang tadi putri beliau sudah sama-sama kita resmikan namanya dengan sebuah nama yang indah, dan insyaallah nama itu akan menjadi doa bagi Ananda Salwa, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata kedua orang tuanya, dan insyaallah menjadi anak yang bisa membawa kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pencinta Maulidur Rasul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bermuajahah, berjumpa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka malam memperingati hari kelahiran sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menurut tarikh Islam beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pagi, di kota Makkah atau kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Kalau tahun ini berarti Rasul lahirnya hari Selasa kaget. Hari Selasa itu tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 19 Oktober, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Walaupun di luar sana masih banyak suara-suara yang nyinyir, masih banyak orang-orang yang membid'ahkan peringatan Maulidur Rasul, tapi tidak menyurutkan semangat para pengurus Masjid Al-Fatur Rahman ini untuk terus mengadakan peringatan Maulidur Rasul. Karena menurut Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adani, untuk mencintai Rasulullah SAW kita tidak perlu mencari-cari dalil untuk memperingatinya. Sebagaimana Rasul tidak memerlukan dalil,
dan tidak memerlukan syarat untuk menyayangi kita semua. Jadi kalau ada yang bertanya apa dia dalilnya memperingati Maulid Rasul, cukup jawab apa yang dijawab oleh Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni, bahwa untuk memperingati Maulid Rasul, untuk mencintai Rasulullah, kami tidak memerlukan dalil, sebagaimana Rasul tidak memerlukan syarat untuk mencintai umat-umatnya ini. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentunya puji syukur kehadiran Allah. Kita sampaikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang paling penting adalah nikmat keimanan. Hingga malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul bersama dalam rangkaian acara yang begitu mulia di bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena beliau, tidaklah Allah ciptakan langit dengan bumi ini berserta isinya. Makanya Habib Umar bin Hafiz yang tadi maulidnya dibacakan oleh anak-anak hadra, itu semuanya adalah puji-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitabnya diawali dulu dengan pujian kepada Rasul. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kenapa pujian-pujian itu disampaikan kepada Rasulullah? Karena kalaulah tidak karena beliau, maka tidak akan pernah langit dengan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangga kita pada malam hari ini bisa sama-sama memperingati Maulidir Rasul, memperingati hari kelahiran Rasulullah. Beliau memang manusia biasa, tetapi beliau adalah manusia yang luar biasa. Kenapa saya bilang Rasulullah ini manusia yang luar biasa, Pak? Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan, Pak, ketika Sayyidah Aminah hamil, mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Hampir setiap bulan Siti Aminah didatangi oleh para nabi-nabi Allah. Dimulai datangi oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Siti Aminah bercerita, pada satu malam aku didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya memancarkan cahaya. Cahayanya terang benderang. Lalu kemudian kutanya kepadanya, siapa engkau ini? Kata Siti Aminah. Orang ini kemudian menjawab, saya adalah Nabi Allah Adam, bapaknya manusia. Ada apa engkau ke sini, wahai Aminah? Aku ingin mengabarkan berita gembira kepadamu, bahwa engkau sekarang sedang mengandung Sayyidil Basar, bahwa engkau sekarang sedang mengandung rajanya manusia. Engkau berbahagia wahai Aminah, diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang bayi, seorang anak yang engkau kandung, yang akan menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Bulan berikutnya sampai bulan terakhir, secara silih berganti nabi-nabi Allah datang menemui Siti Aminah. Ini mulianya Rasulullah. Mulai dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Nuh datang menemui Sayyidina Siti Aminah, sampai di bulan ke-9 Nabi Allah Isa datang menemui Siti Aminah. Nabi Isa pun kemudian memberikan selamat kepada Siti Aminah yang mengandung sosok manusia yang luar biasa. Kita ni kalau mak kita hamil dulu datang siapa lagi kira-kira? Dari kuntilanak, maksud datang sehat. Kita dulu waktu hamil didatangi siapa? Siti Aminah begitu mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan beliau didatangi oleh para nabi-nabi Allah. Bahkan ketika melahir pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah tidak terdirian. Memang waktu dalam kandungan 2 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bapaknya sudah meninggal dunia, Abdullah. Walaupun ada risalah yang lain mengatakan bahwa 2 bulan setelah lahir, setelah lahir tak berapa lama Rasulullah bapaknya meninggal. Tapi di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakpuri, yang paling akurat dikatakan 2 bulan umur kandungan Aminah, Rasulullah SAW bapaknya meninggal dunia. Makanya ada lagunya itu. Rohatil atyaru tasdu tilayalil maulid
kandungan, meninggal ayahnya. Disebut ke Pak, 2 bulan di kandungan ayahnya meninggal. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW yang lahir dalam keadaan yatim tidak sendirian, Pak. Di dalam kitab dijelaskan ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW, beliau ditemani oleh para perempuan-perempuan mulia. Siapa di antaranya yang menemani kelahiran Rasulullah? Siti Maryam, Pak, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam ini yang ngasuhnya Nabi Zakaria, Pak. Maryam ini ceritanya didatangi malaikat. Kata malaikat, ya Maryam, aku memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki. Maryam jawab, wahai malaikat Allah, mana mungkin aku bisa hamil? Wa in yamsasni basar. Aku ni tak pernah disenggol oleh lanang, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, mana bisa hamil? Apa kata malaikat? Ya Maryam, itulah kalau Allah berkehendak, fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau Allah ngomong kau bakal hamil, hamil. Nah, itu ceritanya, Pak. Maryam ini hamil tanpa laki. Punya anak namanya Isa. Makanya Isa itu disebut Isa putra Maryam. Kan kata bapaknya. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong Al-Quran. Bukanlah surat Ali Imran itu, Pak. Cerita tentang Maryam yang hamil tanpa bapak. Sekarang ini banyak juga yang hamil tanpa bapak. Kata aku tapi itu. Kalau Maryam ini memang tidak pernah disenggol lanangnya, tidak pernah disentuh laki-laki dan hamil. Makanya Maryam dituduh berzina. Beliau diasingkanlah, Pak, di satu goa. Di satu goa. Kamu belum pernah masuk tempat mihrabnya Maryam? Ana doa ke Pak, mudah-mudahan Bapak Ibu nyampe kakinya ke sana. Kalau Bapak Ibu masuk Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa, ngadep ke depan, di sebelah kiri itu ada mihrab tempat Maryam ibadah, Pak. Masuk terus, Pak, kira-kira dari sini nembusnya, kira-kira ke Soekarno Hatta, Pak, baru ketemu tempat mihrabnya Maryam itu ibadah di bawah gunung. Aku bepegel nyalan itu, Pak. Waktu aku ke sana lampu sudah ada. Lantainya sudah keramik. Waktu Maryam dulu tak terbayang mana. Yang ada lampu, yang ada segalanya, biar pengepnya bukan main, Pak. Jauh anak berjalan, Pak, untuk nyampe ke tempat mihrabnya Maryam. Di pojok itu tempat mihrabnya Nabi Zakaria di Masjidil Aqsa, Pak. Ini masuk Masjidil Aqsa, sebelah kiri itu ada mihrab tempat Nabi Zakaria. Kan selama ini anak cuma baca kena ayatnya, Pak. Begitu anak sampai di Palestina di Masjidil Aqsa, subhanallah, anak praktek kenapa yang anak baca ini. Anak jingok kalau, Pak, kuburan Nabi Musa anak mampiri. Sampai anak ke mihrabnya tempat Maryam ibadah. Dalam hati anak wajar Nabi Zakaria ini nanyo, Pak. Kenapa nanyo? Tak kata pintu lain ke mihrab itu kecuali dari depan. Dan perjalanannya sangat jauh. Makanya Zakaria tanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, siapa ngantar ke kau ni makanan minum? Jadi Maryam ini, Pak, di tempat mihrab yang dalam itu dia cuma berzikir, benar. Datang makanan, datang minuman. Datang makanan, datang minuman, Pak. Bingung Nabi Zakaria. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana kau dapat makanan minuman ini? Perasaan tak kata orang yang masuk ke dalam mihrab ini. Dari mana kau dapatnya? Apa dijawab Maryam? Qalat wa min indillah. Ini dari Allah. Itu, Pak, hebatnya itu. Jadi kita tak usah tengok hal yang aneh dikit. Maryam ini, Pak, sekali berzikir nyampak makanan. Maka yang Bani Israel itu, Pak, wong Israel itu tak usah kamu tolok ke dengan rai kita. Jauh, Pak. Betinonya cantik-cantik, lanangnya belagak-belagak. Kenapa? Makanannya dari langit langsung. Nabi Isa itu tunjuk makan dari langit. Kita ni dari langit juga, cuma ditanam, mobil kayu makan kita ni, dari langit juga. Cuma nyabut dulu. Ini kan dalam kue kamu ni dari langit juga, cuma nyabut. Nabi Isa ini, Pak, memang makanan dari langit nian.
nyampak nian, bacalah Al-Quran. Bingung Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah ini, wajada indaha rizqa. Di pojok meja Maryam ini sudah ada makanan dan minuman. Bingung Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria? Bingung ayat itu, Pak. Ditanyanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana kau ini? Iya apa Ustaz ada? Bukanlah Quran, Pak. Banyak kejadian-kejadian yang aneh di dalam Al-Quran itu, Pak. Nabi Allah Musa ngebuk tongkat, banyu bisa terbelah. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya? Jangan kamu ngomong tak mungkin. Karena kalau Al-Quran tidak cocok dengan otak kamu, jangan periksa Al-Quran. Otak kamu periksa, pasti konflik. Ya kalau hadis tidak cocok dengan otak kita, bisa kita periksa hadisnya, Pak. Mungkin hadisnya hadis dhaif. Ya? Mungkin hadisnya hadis maudhu, palsu, lebih parah lagi. Tapi kalau Al-Quran, apa dia yang nak diperiksa? Kalau Al-Quran ngomong di pojok meja ada makanan, ini ada makanan. Ada yang lebih dahsyat lagi, Pak, kisah Nabi Allah Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahud arba'atan minat tayr, fasurhunna ilaika, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, summa yud'una ya'tina kasa'ya. Kata Allah, masih ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong sama aku, Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku mak mana cara kau hidup orang yang mati. Allah jawab, awalam tu'min, Ibrahim, kau tidak percaya apa sama aku? Ini dialog Nabi Allah Ibrahim, Pak. Ada dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah, bukalah. Awalam tu'min, Ibrahim, kau tidak percaya sama aku? Bala, percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk meyakinkan aku punya hati ya Allah. Untuk meyakinkan aku punya hati. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fahud arba'atan minat tayr, Ibrahim, ambil oleh kau 4 ekor burung. Fasurhuna ilaika, 4 ekor burung tadi kau cincang-cincang menjadi 4 bagian. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Burung yang sudah kau cincang tadi taruh di 4 bukit yang berbeda. Yad'una, kau panggil Ibrahim. Begitu Nabi Allah Ibrahim panggil, kaget dia, Pak. Ya'tina kasa'ya. Burung yang tadi dicincang-cincang sama Nabi Allah Ibrahim datang, Pak. Itu kalau sudah main kuasa Allah itu, Pak. Tak kata yang tidak mungkin. Allah itu punya sifat yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu bukti Nabi Musa, Pak, ngebuk tongkat baik, banyu bisa kering, Pak. Jangan sama dengan tongkat kamu, udah tekebuk, Pak, banyu bak lagi tak kering. Tongkat Nabi Musa ini beda, Pak. Nabi Musa waktu didatangi tukang sihir, didatangi tukang sihir. Tahu kamu? Begitu didatangi tukang sihir melemparkan tali, Pak, yang dirubah menjadi ulo. Subhanallah. Begitu melihat ulo-ulo kecil dari tukang sihir ini meranjak ke dekat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, Pak. Tongkatnya Nabi Allah Musa berubah menjadi ulo. Ulo yang kecil-kecil tadi dimakan oleh ulonya Nabi Allah Musa. Tukang sihir langsung ngomong, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dengan Harun. Bapak tahu ngapa tak? Tukang sihir itu langsung beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tukang sihir ini tadi waktu nguntal ke tali, dia cuma nyihir baik. Tali, dia tetap tali, tak berubah jadi ulo. Kamu ingat tak dulu Bung Ahmad ada di Palembang ini? Kalau yang muda-muda ini tak tahu dengan Bung Ahmad ini kamu ini. Bapak ini tahu, Pak. Galak main sulap dulu kan nyucuk ke paku di hidung. Padahal paku itu tidak masuk, Pak. Cuman dia ada bacuannya, dicocoknya di samping sini. Perasaan kita paku itu masuk. Nah itulah ilmu sihir itu. Tukang-tukang sihir ini ngelemparkan tali. Tali itu tidak ada berubah jadi ulo, dia tetap tali. Cuman penyinggungan mata kita di sihirnya berubahlah jadi ulo. Mengapa tukang sihir ini beriman? Waktu Nabi Allah Musa melemparkan tongkat ini jadi ulo nian. Kalau dia tadi tali tetap tali, cuman di sihirnya jadi ulo. Yang ditontal ke Nabi Musa tongkat ini memang jadi ulo nian. Makanya tukang sihir itu bingung, mati melawan Musa ini. Bahaya ini Musa. Kita cuma nyihir baik dia jadi ulanian. Ngomong tukang sihir itu, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dengan Harun. Ini, Pak, kalau sudah kuasa Allah itu, luar biasa. Kalau sudah Allah bertindak, innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun.
Ketika Nabi Allah Musa kebingungan, Pak, ya? Nabi Allah Musa kebingungan, dikejar Fir'aun, di belakang ada Fir'aun, di depan sungai yang luas, Pak. Bingung Nabi Allah Musa, melompat mati, ya kan? Diam di sini dibunuh oleh Fir'aun. Pengikut Nabi Allah Musa sudah gogok kalau, Pak. La mudrakun, mati kita Musa. Selesai kita Musa. Mati kita di depan laut, di belakang Fir'aun. Meloncat mati, dia mati. Tapi apa kata Musa? Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Allah sama kita. Allah pasti tolong. Jangan takut. Itu kalau beriman tu, Pak. Kita ni katik beras dikit mulai nangis lah itu. Kaget dulu, Pak. Masih banyaklah gampang itu. Ini Musa ni sudah di pinggir sungai, Pak. Melompat mati, tak melompat dibunuh Fir'aun. Tapi Musa ngomong, Inna ma'iya Rabbi. Allah sama kita, sayahdin. Sabar, tenang. Allah pasti kasih pertolongan. Memang pertolongan Allah ni, Pak, galak mepet ni. Kita pala pening ni, Pak, tagih ngutang. Duit nak kati. Kadang pertolongannya tu, Pak. Misalnya sejam lagi nak bayar hutang, kaget tinggal 5 menit lagi waktu, baru diunjuk jalan keluar. Ngapo Allah tu nak nguji dulu kita ni. Aminu bi Allah tu minu. Beriman tak kamu tu sama aku, ya Allah? Tes dulu. Kalau berdoa langsung diunjuk, Allah kalau mak kamu. Iya kan? Diuji dulu sama Allah, tes dulu. Nabi Allah Musa dites, Pak. Fir'aun sudah dekat, pertolongan belum ada. Begitu detik-detik Fir'aun sudah nyampe ke depan Nabi Allah Musa, malaikat berteriak, Musa, pukulkan tongkatmu di lautan. Diangkat sama Nabi Allah Musa tongkatnya, Pak, digebuk. Tiba-tiba sungai itu langsung terbelah, Pak. Nabi Allah Musa dengan rombongan melewati sungai tersebut sampai di ujung, Fir'aun masuk. Begitu Fir'aun nyampe di tengah, banyu yang sudah hilang tadi balik lagi, Pak, menenggelamkan Fir'aun berikut bala tentaranya. Aku sudah ceritain dengan budak-budak SD, Pak. Kata aku, begitu Musa ngebuk, air kering, Musa lewat. Ada budak kecil nanya, Ustaz, iwaknya kemana? Benar juga, tapi dia tu, Pak, nyerita juga galak mutas saja ke budak ini berarti. Kita nyerita ke tongkat Nabi Musa baca ngebuk banyu kering, dia nanya iwaknya. Begitu digebuk, takseng langsung terbuka, Pak. Itulah kehebatan Nabi Allah Musa melalui tongkatnya, Pak. Begitu dipukulkan salat. Nah, Nabi Musa ini, Pak, itu juga hadir menemui Siti Aminah ketika beliau hamil, Pak. Jadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala datang, termasuk ketika Aminah melahirkan Rasulullah ditemani oleh Siti Maryam ini, Pak. Siti Maryam adalah termasuk salah satu perempuan yang menemani kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, Pak, Aminah menuturkan ketika aku melahirkan seorang bayi laki-laki kecil, saat itu, Pak, datang besertaannya sinar yang menerangi kota Sam pada saat itu. Begitu Rasulullah ini lahir, Pak, tiba-tiba ada sinar yang menerangi kota itu, Pak. Terang menderangnya, Pak. Masya Allah. Memang Rasulullah manusia biasa, Pak. Tapi saya bilang tadi, Pak, beliau adalah luar biasa, Pak. Begitu baginda Rasulullah SAW lahir, Pak, digendong oleh kakek beliau Abdul Muthalib, dibawa masuk ke dalam Ka'bah, Pak. Abdul Muthalib menyematkan satu nama yang pada saat itu tidak ada di dalam golongan kafir Quraisy, Pak. Diberilah nama Muhammad atau Ahmad. Dulu tak kata, Pak, nama Ahmad atau Muhammad ini, tidak kata. Dulu namanya Abu-Abuan, Abu Bakar, Abu apa lagi? Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda baru ada Abu Janda itu, Abu Lahab itu zaman-zaman dulu, Pak. Belum ada nama Ahmad atau Muhammad. Makanya bab nama ini penting. Cak Ustaz Azhar tadi, tasmiyah anak beliau ini tadi itu, Pak. Kenapa di tasmiyah? Yang foto doang. Yang Suripto ini tetanggaan dulu, ada Bik Wardah di belakang. Ini dulu tinggal di rumah mana, dijual sama beliau, pindah ke sini beliau. Lama anak tak ketemu Bang Suripto ni, Pak. Anak 94 balik ke pesantren, 98. Nah, bayangkanlah kamu berapa puluh tahun anak tak ketemu. Tadi tak kira anak tadi itu. Iya, perasaan aku dari mana ni tadi tu? Apa dari Pakistan dalam hati kita tadi. Engkau salah, Bang Suripto rupanya. Di belakang rumah mana, Pak? Rumah beliau ni tadi.
Ya anak terkejut tadi dekat-dekat. Dia kok siapa ini ya? Rupanya Mansur itu. Lah berubah penampilan beliau Pak. Dulu waktu masih pegawai PLN tidak ada macam ini. Ya. Nah, setelah balik ke sini, Masya Allah. Ya. Sudah luar biasa. Mudah-mudahan Mansur itu sehat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bab namu ini penting. Jangan main-main dengan namu Pak. Ya. Itu Ustaz Azhar tadi ngajak kita sama-sama meresmikan nama ananda beliau. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbau anhu yaumus sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap bayi yang baru terlahir itu kata Rasul tergadih dengan akikahnya, Pak. Ya. Berarti malam hari ini ada kambing nih, ya. Terasa ya? Mana Ustaz Azhar tadi motong kambing apa tidak beliau ini? Ya. Karena cara akikah ini, ya, kata Rasul, tusbahu anhu yaumus sabihi. Sembelihkan kambing sabi'a min wulidatihi. 7 hari setelah anak kita lahir, Pak. Nah, itu sunnahnya, Pak. Jadi kalau begitu ibu-ibu melahirkan, anak bapak lahir, hitung 7 hari beli kambing. Berapa kok kambingnya, Ustaz? An Aisyah radhiyallahu anha qala ana Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum ayu aqwanil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Kata Aisyah Rasul ngomong kalau punya anak lanang potong 2 kambing. Kalau anak betina syatun, cukup potong sekok kambing. Ananda Salwa tadi perempuan, maka Ustaz Azhar cukup menyembelih 1 ekor kambing. Kapan? 7 hari setelah kelahiran Ananda Salwa. Ustaz 7 hari habis ngelahir ke duit dah kati. Mak mana Ustaz? Boleh ditunda Ustaz? Boleh Pak. Kapan? Hari ke-14. Ya. Hari ke-14 dalam kitab Tambihul Ghafirin kata Imam Taqiyuddin, kalau tak kata duit hari ke-7 motong kambing, boleh hari ke-14. Hari ke-14 tak kata duit, boleh hari ke-21. Ya. Hari ke-21 tak kata duit, boleh nunggu dia akil balik. Anak akil balik masih tak kata duit juga. Tak usah hitung lagi Pak. Kapan ada duit, sembelih ke. Ada duit, sembelih ke. Saya cak beliau ni no. Berapa umur Ustaz? Umur antum berapa? 20? Ada kan ada 20. Hah? Beban. Hai korupsi di kandungan antum ni baca. Cak beliau ni umur 20. Misalnya beliau ni umur 20, belum di akikah. Boleh tak Ustaz kita potongkan kambing untuk akikah? Boleh. Beliau beli kambing 2 ekor, sembelihkan akikah atas nama diri beliau, lalu dagingnya bagi-bagikan Pak. Tak usah digendong pecak salwa tadi. Siapa nak gendong ini? Jadi gawe mar terdodok gitu. Cukup disembelihkan baik. Tapi kalau masih kecil cak salwa tadi boleh digendong. Ya. Keliling ke, putar ke, nyem-nyem boleh itu marhaba. Ya tak? Ya malah umur 20 lah 30. Siapa nak mekulnya jadi gawe. Terdodok gitu Pak. Ya tak? Boleh Ustaz. Boleh. Kenapa? Karena itu adalah sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potongkan kambing sabi'a min wulidatihi. Yang paling bagus 7 hari setelah lahir. 7 hari tak kata 14. 14 tak kata 21. 21 tak kata masa menyusui maknya 2 tahun. 2 tahun kata duit sampai akil balik. Akil balik maknya masih kata duit, berhenti Pak. Tak usah dihitung lagi. Kapan ada duit, kekahkan anak kamu. Tapi memang kata duitnya jangan nyamar. Kita ni banyak nyamar. Ibu-ibu nah terutama yang belakang nah hobi nyamar. Angkat tangan, ya Allah, berikanlah hamba uang ya Allah. Sudah tidak ada yang budak viral ini. Ada budak kecil yang viral. Ya Allah ya Tuhan, baliklah duit aku 12.000 tu ya Allah. Woi malu genian budak itu. Sampai kawan aku di Jakarta ngirim video itu Pak. Woi kalau dia ke rumah aku ganti 15, aku ganti Pak. Hilang 12, makin awak nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, kena jajan ya Allah, ganti duit lagi. Woi budak dikasih aku, balik ke mana budak itu? Masya Allah. Ibu-ibu kalau nyamar berdoa, ya Allah beri hamba uang ya Allah, duit dah kate. Ngomong duit dah kate, tapi cincin 3 suku. Sangkonya malaikat tak tahu kali itu emas menggali ya. Oh, je malaikat bibik nak mudi ke pula, makin emas 3 suku ngomong buntu ya tak? Jual ke dulu Bu, 3 suku 15 juta itu.
Jangan ngomong dak kate duit, make HP bagus, mobil ado, motor ado, tapi beli ke kambing anak dak galak. Padahal kambing inilah disebut dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kalau kamu negakkan sunnah aku, kata Rasul, aku cinta sama kamu. Ya, man ahya sunnati faqad ahabani. Kalau negakkan sunnah aku cinta sama kamu. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kucintai, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bunyi maulid tiap tahun, diceritakan tentang Rasul setiap tahun, tapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita merasa cinta dengan Rasulullah, meloi salah satunya bab anak ni tadi. Karena kebenaran Ustaz Azhar tadi mengakikahkan anaknya, kita membahas bab ini, Pak. Ternyata ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Punya anak lanang potong 2 kambing, punya anak betina potong sekok kambing. Sudah selesai dipotong, wayuhlak, botaki rambutnya. Nanti Ustaz Azhar pada acara besok atau lusa Ananda Salwa digondoli rambutnya, Pak. Dihabiskan rambutnya. Ya. Kalau nak melok kiai-kiai zaman dulu, nak melok para habaib zaman dulu, ada imunisasi, Pak. Imunisasi buat anak yang baru lahir ini. Namanya tahnik. Bagaimana caranya? Unjuk ke mulut kiai kurma, unjuk ke kurma dengan kiai atau habaib. Dikumur, dia apa namanya? Nanti kurma itu digigit-gigit, Pak. Dikunyah-kunyah sama para habaib, para kiai. Lalu kemudian dikeluarkan lagi. Kurma itu dimasukkan di mulut budak, Pak. Karena survei membuktikan air liurnya wong dewasa ini, Pak, ya, yang berbaur dengan kurma tadi dimasukkan ke dalam mulut budak, itu menjadi imunisasi anak ini. Nah, kalau wong tidak terti jorok, pasti dia, Pak, joroknya apaan itu? Karena dia tidak ngerti. Padahal kalau ditarik matrul maut habaib macam itu, Pak, ditahnik budak, ya. Dikunyahkan kurma dengan kiai, dengan ustaz, dengan habaib, dimasukkan di mulut budak. Kenapa? Itulah yang kemudian menjadi imunisasi. Zaman dulu tak kata, Pak, imunisasi, Pak. Mana ada imunisasi zaman dulu? Ini tak ada diimunisasi, anak. Ya? Anak aku tak kata diimunisasi. Kuat kalau, Pak. Itulah makanya. Nah, dikunyahkan kurma, masukkan. Ya? Nak lebih berkat tu maksudnya mulut kiai. Mulut siapa? Belaju. Cuma kalau mulut kiai lah, sama mulut budak pinggir jalan, bukat gigi lah tidak, kaget lah jadi konslet budak tu. Habis dikunyah kan sengeleng-eleng macam ini. Maksudnya itu kalau kiai itu kan dia baca Quran, mulutnya kan baca kitab, itu yang kita ambil keberkahan. Ya? Dikunyah sama beliau, dimasukkan, itu namanya tahnik, Pak. Lalu kemudian setelah diakekah kan wayuhlak, dipotong rambutnya, ya? Gondolkan rambutnya, Pak. Budak ini tadi yang baru lahir nih, yang apa namanya itu baru terlahir tadi, potong, Pak, rambutnya. Ya? Dipotong rambutnya di sini maksudnya digondolkan. Wayuhlak, digondolkan, ditimbang. Berapa beratnya, bayarkan dengan emas. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, Pak. Banyak orang sekarang tidak ngerti tentang masalah ini, Pak. Apalagi kalau orang di Palembang ini, Pak, kalau nyukur tu kan, yang nyukur rambut budak ini tadi 10 ekor. Habis rambut itu, Pak. Ditaruhkan di situ kan kembang galak, Pak. Kembang, ada dogan biasanya. Nah, ini bapak-bapak yang galak ngunting, ku ajari. Jangan malu ke, Pak. Kita tak ada ngerti, lagi ketahuan nian buyannya. Di situ ada banyu dogan, di situ ada kembang. Maksudnya, sebelum kita ngunting, Pak, celup ke tangan di kembang ini, bapak baca solawat, oleskan ke rambut budak itu. Apa maksudnya? Kembang setaman ini jadi doa, Pak. Kembang ini jadi doa, ya, mendoakan doa yang baik-baik buat anak ini tadi. Untuk apa dogan ini tadi? Dogan ini untuk naruh rambut. Jadi rambut yang sudah digunting itu jangan ditaruh di kembang ini. Ini banyak orang yang tidak tertib, bapak-bapak habis gunting, rambut yang budak ini tadi ditaruh jadi kembang. Jangan naruhnya itu di dogan. Ngapa ditaruh di dogan? Selesai acara dogan ini dikuras, Pak, disaring. Rambut di dalam dogan tadi diambil, dijemur, dikeringkan, digabungkan dengan rambut yang budak yang masih lekat di rambutnya untuk ditimbang. Kita banyak tak terti, rambut dimasukkannya di kembang, mana nyaringnya lagi? Kembang kalau dalam itu, ya. Nah, bahkan kalau kami orang Palembang, Pak, ya, di dalam dogan itu ditaruh cincin emas, Pak. 2 suku, 3 suku. Ngapa? Itu doa, Pak. Biar budak ini kaget berego seperti emas ni tadi. Makanya kalau orang Palembang ada ke acara akekah, kamu jingoklah dogan itu duluan hilang. Ya ada emas, masih diselamat ke tuan rumah.
Kaget jadi gawe Pak, 3 suku itu 15 juta memang. Kamu perhatikanlah, kalau Palembang nyukur ke anak dogan itu duluan diangkat wong. Karena itu ada emasnya di dalam itu. Nah selesai acara ditonggit kendogannya, banyunya, rambutnya diambil, rambut yang ngadu dicukur, dijadi kesikok, ditimbang, dibayar dengan perak atau emas Pak. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anak beliau Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau kita mengaku cinta sama Rasul, melok Pak. Menahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kucintai, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah selesai budak tadi dipotongkan kambing, ditimangkan, dimarhabankan, dicukur rambutnya, maka sunnah yang ketiga Pak yang diajarkan Rasulullah, wa yusamma. Berikan nama yang indah kepada anakmu. Tadi hadisnya sudah saya bacakan di awal. Al-ismud du'a innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Makanya kalau nunjuk nama anak, gentol ke nama bapak di belakangnya. Karena innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kamu itu di akhirat kali akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Makanya nama aku ini Muhammad Ali nama aku sebenarnya. Karena aku orang Palembang kemas. Bapak aku Mas'ud, maka dipanggil aku Ali Mas'ud. Oh berarti Ali ini anaknya Mas'ud. Anak aku Pak tiga-tiga ada Ali kalau ujungnya. Nomor 1 Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Yang kedua Gaida Zafira Ali. Yang keempat Ahmad Paki Ali. Ngapa dinjuk Ali kalau? Itulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu-ibu jangan galak ngentol ke nama laki di belakang nama kamu. Tak boleh. Bahkan ada ulama yang mengharamkan menasabkan nama suami di belakang nama bini. Tak boleh. Yang ada di belakang nama kita itu nama bapak kita. Enjoklah nama yang indah Pak. Enjok nama yang bagus. Ini dikasih nama Salwa. Masya Allah. Karena beliau bapaknya ustaz. Paham. Hafiz Quran. Kalau orang hafiz Quran tu lemak nian Pak. Tadi anak ceramah di OI Pak. Ada orang punya anak lanang 3. Cuma dari sikok surat Al-Fatihah. Itu kalau bapaknya hafal Quran. Begitu anaknya lahir, lanang, dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Dapat nama anak Abdurrahman. Lahir lanang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Abdurrahim. Dapat anak lanang lagi pula. Terus baca Quran. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumid. Abdul Malik. Pada Pak 3 anak lanang dari sikok surat Al-Fatihah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Kapan dia main sore belum balik, manggilnya muda. Al-Fatihah balik kalau. Abdurrahman, ini sikok dari sikok surat Al-Fatihah. Balik kalau selesai. Namanya bagus, artinya bagus, manggilnya muda. Daripada kita unjuk nama dak keruan ini dak unjuk nama anak sesuai dengan bulan lahir. Lahir bulan Juni, Juniansa. Lahir bulan Januari, Januar, ya kan? Lahir bulan Maret, Markona. Singgung ibu-ibu belakang tu ya. Lahir bulan April, Aprilia. Lahir bulan Agustus, Agus. Jangan Pak, jangan. Memang anak kita, tapi namanya tak kati arti, kesian. Aduh aku punya kawan Pak, hobinya mancing. Punya anak lanang, dia nama Betok Hardianto. Ini kilo gitu. Mentang-mentang dia hobi mancing, dia nama anaknya Betok. Tak lama punya anak betino, Sepat Haryati. Cocok begitu. Lanang Betok, betino Sepat. Jangan. Di dalam Islam al-ismu doa. Nama itu doa. Jangan main-main dengan nama. Jangan mentang-mentang kita jual bandrek, injak nama anak sekoteng. Ada Rizal sana tu ya. Jangan Pak, jangan. Berilah nama anak-anak kita dengan nama yang indah, dengan nama yang baik. Kata Rasul sebaik-baik nama awalu Ahmad atau Muhammad. Kata Rasul sebaik-baik nama anak kamu di depannya Ahmad atau Muhammad. Makanya anak aku kan nomor 1 Muhammad, nomor 3 Ahmad. Kenapa? Itulah sebaik-baik nama yang nak kita berikan kepada anak kita. Kenapa? Nama itu akan menjadi doa buat anak kita. Jangan masing-masing Pak. Unjuk nama lagi, ada yang model baru sekarang Pak, disingkat. Singkatan nama bapaknya dengan nama emaknya digabungkan, diunjuklah nama anak. Astagfirullahaladzim. Kesian dengan anaknya.
tidak ada doa yang diberikan oleh wong tuanya. Aku nah Muhammad Ali, bapak aku alhamdulillah Pak. Kawannya Kiai Galo, rombongan Asmawi Malik, rombongan Ali Sado, kepala MAN kepala MTS dulu, kepala MAN itu rombongan abah aku Galo yang meninggal kemarin, Kiai Haji Jaini Husin Umri, Nah itu lettingan abah Galo. Jadi kami 3 beradik lanang Pak, namanya nama agama Galo bagus. 2 beradik betino kami bagus. Ayo aku nomor 1 Nurul Jannah, cahaya surga. Aku dinjuk nama Muhammad Ali. Ali ini kalau bahasa Arab artinya murtafiun. Murtafiun itu artinya tinggi Pak. Tidak usah protes. Kamu tuh ngomong aku pendek, maksud kamu macam itu. Yang didoakan bukan badan aku Pak, tapi derajat. Didoakan wong tua jadi tinggi. Alhamdulillah Pak. Tinggi nian derajat aku. Ditinggi ke Pak. Di mana tempat anak datang paling terlambat, datang paling akhir, balik duluan. Iyo, kamu balik be, aku dibungkusi biasanya. Biasanya gitu panitia misal pula enak. Ya, kamu minum kamu nah, gelasan. Minuman aku pakai cangkir. Nah, enak, berarti derajat aku lebih diangkat Allah. Mana botol no? 2 botol pula. Kamu dah kata botol ini aku ada, enak. Alhamdulillah. Kemarin anak ceramah di depan Panglima. Panglima ngomong, Ustaz, ini seluruh tentara-tentara perwira ini dari seluruh Sumatera Selatan Ustaz kumpul di rumah saya. Wah, perwira kalau yang ceramah anak Pak. Kemarin di Unsri Prof Anis minta anak ceramah Pak. Di depan anak ini ada 7 profesor. Ustaz Ali, siap Prof. Di depan Ustaz ini 7 ikut profesor. Siap Ustaz, tidak masalah. 7 ikut profesor Pak. Kita yang nyeramainnya. Kalau kita punya derajat tidak diangkat oleh Allah, tidak bisa. Oh berarti doa bapak aku, doa mak aku ni kabul Pak. Dia doakan aku dengan nama yang indah. Makanya bapak-bapak ingat sekarang, tunjuklah nama anak kamu dengan nama-nama yang indah supaya itu menjadi doa bagi mereka. Makanya anak Pak, kalau anak kan sekolahnya di Jawa Pak, di Ponorogo, Jawa Timur. Makanya anak jinguk wong Jawa itu Pak, entah dia ngerti atau tidak masalah hadis ini, tetapi wong Jawa itu yang paling hebat kalau ngejuk nama anak Pak. Ini Mas Darto ini ketua PSAT Sumatera Selatan, Kota Palembang. Ini pencak silat Pak, saya belajar silat di Ponorogo dulu. Aku ini pencak silat, nak jajal lagi jadi kamu. Lo tanyalah sama Mas Sudarto, aku ini ada sertifikatnya Pak. Bisa dijajal, guru silat aku nih. Jangan main kecil, kontrajang laju dulu ini Pak. Di Jawa Pak, tempat saya sekolah itu, wong Jawa itu kalau nunjuk nama anak hebat-hebat kalau Pak. Teguh, sabar, untung, suri, bener tak? Itu Pak, bahasa Indonesianya jadi doa. Tempat aku tuh nah, Le Untung namanya. Jualan tak pernah rugi Pak, untung terus. Memang namanya untung nih. 2010, Bapak pernah tak di Kertapati yang ada kuburan digali Pak? Jadi lakinya ini meninggal, bininya lah meninggal duluan lah 10 tahun. Lakinya ini meninggal, buat wasiat, minta dikubur ke selubang dengan bininya. Karena nak nyampaikan wasiat lakinya ini tadi, dibukalah kuburan bininya. Sudah 10 tahun Pak disungki di Kertapati. Mama ngaku wartawan Seripu yang ngeliput acara itu Pak. Begitu dibongkar Pak, Masya Allah, jasad bininya yang sudah 10 tahun ini tadi Pak, jangankan badannya, kain kapannya lagi tidak ada koyak. Begitu diangkat Pak, dijingok kain kapan ini Pak, jasadnya nenek ini tadi Pak, bininya bapak ini sama seperti wong baru meninggal nian Pak. Masih bagus, masih seger nian. Begitu ditanya nama bininya, namanya Nek Seger. Tidak, memang nama nenek itu seger nian. Jadi doa Pak, sampai mati pun masih seger itulah badan. Nah, jadi hati-hati kamu kalau menunjuk nama anak, jangan main-main, Lah benar Pak, ini tidak ada main-main ini. Di Ponorogo tempat saya itu pernah longsor Pak, 33 wong mati terbenam dalam longsor tanah. Begitu di tanah dibuka Pak, masih ada sikok yang selamat. Begitu dijingok KTP, namanya selamat. Lah ini tidak ada main-main, ini membuktikan bahwa namu ini benar-benar jadi doa. Yang bahasa Indonesia jadi doa, apalagi bahasa Arab. Ananda Salwani tadi, itu akan menjadi doa Pak. Akan menjadi anak yang manis dan digemari oleh wong banyak. Itulah doa wong tuanya. Jadi penting bab namu ini, jangan main-main Pak. Aku punya kawan ini nama Nur Safira Rahma Inopa.
Juga apa dia artinya? Pancaran cahaya cinta di atas mobil Innova. Ini boleh dari Innova ni. Kan ganti be. Kalau Pajero, ya dah. Kalau Grand Max, ganti Grand Max, ya dah. Jangan main-main bab nama, Pak. Setelah wayuhlak, wayusama, dipotong rambut, diinjuk nama dengan nama yang indah, maka itulah sunnah yang dijalankan oleh orang tuanya, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini hari kelahiran beliau sama-sama kita peringati. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau ajarkan kepada kita, maka kita sebagai umatnya ya sunnah. Tegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Kalau itu kita lakukan, faqad ahabbani, maka Rasul akan mencintai kita. Wa man ahabbani, siapa yang dicintai oleh Rasulullah, kana ma'i bil jannah, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terputus Pak, masih panjang cerita ini. Ini baru bab nama. Rasulullah lahir, digendong oleh paman beliau Abdul Muthalib, ya, diberikan nama Muhammad yang malam hari ini kita bahas dengan penamaan anak yang diberikan oleh Ustaz Azharuddin tadi dengan nama yang indah, menjadi nama sebuah doa buat anak, buat putri kita tercinta. Insyaallah masih panjang cerita ini bersambung. Bapak Ibu bisa mengikuti sirah nabawiyah, sirah tentang kelahiran Rasul mulai dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Nanti insyaallah akan saya ceritakan. Walaupun tidak di masjid ini, di masjid yang lain saya ceramah sampai pertengahan bulan November, Pak. Ya, jadwal yang sudah masuk sampai pertengahan bulan November, direkam, diupload sama kawan-kawan media di YouTube. Bapak klik Kemas Muhammad Ali, ya, sirah nabawiyah. Nanti saya akan jelaskan di situ kelahiran Rasulullah mulai dari beliau lahir, dibesarkan, emaknya meninggal, kakek meninggal, diasuh Abu Thalib hijrah ke Madinah sampai dengan beliau meninggal dunia di kota Madinah. InsyaAllah sampai ketemu lagi dengan saya di lain waktu. Ada salam minta maaf kepada Allah, minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.